ada tabel berat badan dalam tema dan subtema pada satuan atau program PAUD, kriteria tentang penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, aman, bersih, sehat. PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar dan berlaku selama 1 tahun. Saya Indris Daningrum NIM 006. Saya Eli Krisna Wijayanti NIM 010. Saya Vera Yunita Sari NIM 013. Saya Oktaviana Rahmayanti NIM 039. Angga Dimentari NIM 048. saya Dina Ardila NIM 093. Nama Hilyasna Nabila NIM 096. Saya Nina Ainun Nuriyah NIM 099. Standar yang pertama ini adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau biasa disingkat dengan STPPA. Jadi pada standar ini berisi tentang acuan untuk mengembangkan ke-8 standar tadi, yaitu mulai dari standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang nantinya akan dipergunakan untuk penyusunan kurikulum PAUD seperti itu. Nah, pada standar ini disebut juga sebagai kompetensi inti karena terdapat tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan gitu. Dan pertumbuhan dan perkembangan anak itu dapat dicapai pada rentang-rentang usia tertentu. Selanjutnya, pertumbuhan anak yang dimaksud merupakan pertambahan berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada pertumbuhan anak. Seperti dalam yang tertulis dalam instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang terdapat pada kartu menuju sehat atau biasa disingkat dengan KMS ya. Kita mengenalnya sebagai KMS. Terus ada tabel berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan anak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan anak itu sendiri itu merupakan integrasi dari perkembangan aspek-aspek keenam aspek PAUD. Di antaranya ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta terus hal tersebut tentunya kan mengacu pada perubahan perilaku anak yang saling berkesinambungan dan berintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta tuh peningkatannya tuh secara individual baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, selanjutnya pada standar STPPA ya, ini memiliki tujuan yang optimal gitu. Dan untuk mencapai tujuan yang optimal itu tentunya kan harus didukung oleh orang tua, harus melalui keterlibatan orang tua, terus orang-orang dewasa, seperti guru gitu, serta akses layanan-layanan PAUD yang bermutu. Nah, untuk selanjutnya ada tahap-tahap usia yang terdapat pada STPPA ini. Ada 3 tahapannya ya, usia anak. Yang pertama, tahap usia anak lahir sampai 2 tahun. Nah, ini terdiri dari kelompok usia apa saja, yaitu terdiri dari anak yang usia lahir sampai 3 bulan, terus ada 3 sampai 6 bulan, ada 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, dan 12 sampai 18 bulan, serta usia 18 sampai 24 bulan. Jadi yang tahap pertama itu, terus tahap yang kedua ada tahap usia 2 sampai 4 tahun. Pembagiannya terdiri atas kelompok usia 2 sampai 3 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Terus yang ketiga yaitu tahap yang ketiga ada usia anak 4 sampai 6 tahun. Ya, jadi di sini terdiri atas kelompok usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun.
Selanjutnya yaitu standar isi. Lingkup materi yang terdapat dalam standar isi yaitu meliputi program pengembangan yang disajikan dalam tema dan subtema. Tema dan subtema tersebut disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, serta budaya lokal. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan seperti bermain dan pembiasaan. Adapun unsur-unsur yang dimuat dalam pengembangan tema dan subtema antara lain, yang pertama, nilai agama dan moral, yaitu mencakup perwujudan suasana belajar yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma yang berlaku. Contohnya, mengerjakan ibadah dan kemampuan bersikap sopan. Yang kedua, yaitu kognitif atau kemampuan berpikir. Contohnya, mampu mengenal huruf dan menggunakan konsep bilangan. Yang ketiga, yaitu bahasa. Bahasa yaitu mencakup kemampuan anak dalam memahami cerita, perintah, dan cara menghargai bacaan. Contoh tersebut termasuk dalam memahami bahasa. Yang keempat, sosial emosional, yaitu salah satunya kesadaran diri. Kesadaran diri terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, di mana hal tersebut terkait dengan sikap sosial. Sikap emosional yaitu ditunjukkan dengan kemampuan dalam mengendalikan diri. Yang kelima yaitu fisik motorik, yaitu program pengembangan yang mencakup perwujudan suasana yang nyaman, di mana hal tersebut untuk berkembangnya kemampuan kinestetik dalam konteks bermain. Yang keenam, seni, yaitu kemampuan dalam bereksplorasi dan mengekspresikan diri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai bidang yang disukai anak, bisa musik dan gerakan lainnya. Standar proses PAUD. Standar proses PAUD adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar proses PAUD mencakup 4 jenis, meliputi yang pertama yaitu pencapaian pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga evaluasi pembelajaran, dan yang keempat pengawasan pembelajaran. Untuk yang pertama, perencanaan pembelajaran yaitu dilaksanakan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal. Standar proses perencanaan pembelajaran pada PAUD meliputi yang pertama, program semester atau PROSEM, yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran PAUD dilaksanakan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, serta bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologi anak. Pelaksanaan pembelajaran PAUD harus memegang atau menerapkan prinsip yang pertama yaitu kecukupan dalam jumlah keragaman, jenis bahan ajar, dan alat permainan edukatif dengan peserta didik. Yang kedua yaitu kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan dasar pelaksanaan pembelajaran PAUD merupakan pelaksanaan pembelajaran PAUD dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang mencakup 1. Kegiatan pembukaan, yaitu upaya mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas belajar. 2. Kegiatan inti, yaitu untuk pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap dan yang ketiga, kegiatan penutup, yaitu upaya menggali kembali pengalaman bermain anak yang telah dilakukan dalam satu hari serta mendorong untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran PAUD mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik
dan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran PAUD. Hasil evaluasi pembelajaran ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan tidak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, yang keempat, merupakan pengawasan pembelajaran PAUD adalah proses penilaian dan pergerakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PAUD. Pengawasan pembelajaran PAUD ini dilakukan dengan teknis supervisi pendidikan. Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap guru PAUD atau guru pendamping muda secara berkala minimum 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya, standar penilaian. Standar penilaian merupakan kriteria tentang penilaian dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan STPPA sesuai tingkat usianya. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak ini mencakup 1. Prinsip penilaian, 2. Teknik dan instrumen penilaian, 3. Mekanisme penilaian, 4. Pelaksanaan penilaian, dan yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi ada prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip edukatif, yaitu penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal. 2. Prinsip otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar. 3. Prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai. 4. Prinsip akuntabel, yaitu pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta ditetapkan pada awal pembelajaran. 5. Prinsip transparan, yaitu penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya yang kedua, ada teknik penilaian. Teknik penilaian ini sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Selanjutnya yang ketiga, instrumen penilaian. Terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, dan instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Selanjutnya yang ketiga ada mekanisme penilaian. Terdiri atas menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Kemudian melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian. Lalu mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan. Dan terakhir, melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua. Nah, yang keempat, pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian dan dilakukan oleh pendidik PAUD atau guru. Dan yang kelima, pelaporan hasil penilaian, yaitu disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak, disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester, dan hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Selanjutnya, yang kelima,
Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidik pada satuan dan atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK, RA, BA, penilik KB, TPA, SPS, kepala PAUD, tenaga keadministrasian, dan tenaga penunjang lainnya. PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi, yang memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Memiliki sertifikat pendidik pada pelatihan fungsional, pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui. Memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Prinsip pengadaan sarana dan prasarana: 1. Aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 3. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Persyaratan sarana dan prasarana: 1. Jenjang TK atau RA atau BA dan sejenisnya dengan persyaratan: A. Memiliki luas lahan minimal 300 meter untuk bangunan dan halaman. B. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 meter per anak. Tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih. C. Memiliki ruang guru. D. Memiliki ruang kepala sekolah. E. Memiliki ruang tempat UKS dan lain-lain. 2. Kelompok bermain atau KB meliputi: A. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 meter per anak. B. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar, dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak. C. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi yang mudah dijangkau oleh anak, yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru melakukan pengawasan. D. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. 3. Taman penitipan anak atau TPA meliputi: A. Memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi yang aman dan sehat. B. Memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit. 4. Satuan PAUD sejenis atau SPS meliputi: A. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 meter per anak. B. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar. C. Memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih. D. Memiliki kamar mandi yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru untuk melakukan pengawasan. E.
memiliki fasilitas permainan yang di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat. F. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar pengelolaan PAUD meliputi perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja, dan juga pengawasan. Nah, maksudnya adalah yang pertama, perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana kerja. Merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Kemudian yang keempat adalah pengawasan, yaitu meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Nah, pelaksanaan program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program taman kanak-kanak, Raudhatul Atfal, Bustanul Atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Kegiatan layanan PAUD meliputi yang pertama adalah jenis layanan, yang kedua waktu kegiatan, dan yang ketiga adalah frekuensi pertemuan, serta yang keempat rasio guru dan anak. Jenis layanan PAUD, waktu kegiatan sesuai usia, frekuensi pertemuan, dan rasio guru dengan anak didik meliputi yang pertama adalah usia lahir sampai 2 tahun melalui TPA dan SPS. 1 kali pertemuan minimal 120 menit dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuannya itu minimal 1 kali per minggu. Rasio guru dengan anak didiknya itu 1:4. Kemudian yang kedua adalah usia 2-4 tahun, itu melalui TPA, KB, dan SPS. Waktu kegiatannya adalah 1 kali pertemuan minimal 180 menit, dan frekuensi pertemuannya itu minimal 2 kali per minggu, dan rasio guru dengan anak didiknya adalah 1:8. Yang terakhir atau yang ketiga adalah usia 4-6 tahun melalui KB, TK, RA, TPA, dan SPS. Untuk waktu kegiatan sesuai usianya itu 1 kali pertemuan minimal 180 menit, dan frekuensi pertemuannya minimal 5 kali per minggu. Rasio guru dengan anak didiknya ialah 1:15. Menurut Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2013, standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya suatu pembiayaan dalam satuan pendidikan dan berlaku selama 1 tahun. Menurut Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 37, komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, biaya operasional dan personal di sini dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, dari masyarakat, ataupun dari pihak lain yang tidak mengikat. Dan biasanya pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.